Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74, 75 sampai dengan ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Masya Allah penjelasan. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Ade dan Ibu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi keduanya, semoga Allah berkahi pernikahan mereka. Masya Allah, baper ngelihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang berdoa, ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata, bukan penyejuk hati. Penyejuk qurrata a'yun. Apa bedanya penyejuk mata dengan penyejuk hati? Penyejuk mata maksudnya adalah orang-orang Arab ketika mereka menangis karena terharu. Kita nangis karena melihat keromantisan Mas Ade dan istrinya. Menangis melihat Masya Allah kesabaran mereka menghadapi cacian orang, menghadapi celaan orang, menghadapi makian orang. Kita menangis terharu melihat mereka, itu namanya air mata sejuk. Tapi kalau kita menangis karena anak kita atau istri kita nakal, gak bisa diatur, atau kita menangis karena ada sesuatu yang kita benci, itu namanya air mata panas. Yang kita minta adalah air mata sejuk. Sesuatu yang membuat kita menangis karena bangga, melihat anak kita hafal Quran, melihat anak kita di wisuda, melihat keluarga kita berbahagia, menangis terharu, itu namanya air mata sejuk. Makanya disebut qurrata a'yun. Saya mau nanya sama Mas Ade, mohon izin. Mas Ade, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya pasangan dan keturunan. Bagaimana Mas Ade menghadapi kehidupan rumah tangga 15 tahun belum dikaruniai keturunan? Saya sih ikhlas ngejalaninnya. Saya cuma berpikir Allah ngasih saya yang terbaik apapun itu. Nah, Ya. saya hadapi, inilah yang terbaik untuk saya. Masya Allah. Ibu pernah nggak ibu kepikiran gimana ya suami saya pasti pengen punya keturunan. Gimana itu ibu? Ya boleh saya berkata jujur ya. Boleh. Karena saya beda usianya jauh lebih tua dari suami saya. Jadi gini, pernah saya bicarakan dengan suami saya. Karena umur saya udah segini kan mungkin tidak memungkinkan untuk punya keturunan. Benar. Bahkan saya menyuruh suami saya untuk nikah lagi. Masya Allah. Jadi dalam arti begini, karena ya kenapa enggak? Saya punya suami yang sangat baik. Ya kenapa ya saya nggak bisa untuk membagi kebaikan suami saya ke wanita lain. Jadi gitu. ibu ikhlas kalau misalnya Saya ikhlas. menikah lagi? Ya karena saya berharap mudah-mudahan Allah mengasih keturunan dengan istrinya yang kedua gitu kan. Ikhlas Jadi, lahir batin. Ikhlas, saya ikhlas lahir batin. Kenapa? Saya berpikir gini, mungkin Allah tidak mengizinkan untuk punya anak dengan saya gitu kan. Mungkin Allah mengizinkan untuk dengan yang kedua gitu kan. Tapi jawaban suami saya apa?
saya tidak akan melakukan itu, sayang. Katanya. Dia kan manggil saya sayang. Gitu kan. Iya. Karena saya nggak bisa ngeliat air mata kamu, saya nggak bisa. Katanya kan. Dan saya nggak sanggup untuk menyakiti hati kamu. Dan itu sangat sakit buat kamu. Katanya kan. Allah. Ya biarin kita jalanin. Kalau memang ini yang terbaik menurut Allah, kita jalanin sama-sama. Allahu Akbar. Kenapa Syam tanya? Karena ternyata sambungan ayatnya mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke surga karena apa? Apa karena sholat? Apa karena istri? Apa karena anak? Atau karena yang lain ibadahnya? Bukan. Tapi karena kesabarannya mereka masuk ke dalam surganya Allah. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Sebaik-baik tempat tinggal, istri yang abadi, keturunan yang abadi, kenikmatan yang abadi adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Syam. Fenomena menikah dengan usia yang terpaut sangat jauh, baik laki-lakinya yang lebih tua atau wanitanya yang lebih tua memang terjadi di masyarakat kita. Namun untuk sebagian orang masih tidak biasa. Untuk pernikahan biasa yang sekufu yang sepadan saja memiliki banyak konflik, tak terkecuali dengan pernikahan yang berbeda usia sangat jauh. Untuk bisa mempersiapkan mental kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terlebih dahulu kalau kita memilih untuk menikah dengan pasangan yang usianya berbeda sangat jauh. Yang pertama adalah yang pasti kita hadapi adalah permasalahan emosi. Umumnya orang yang usianya lebih muda, emosinya masih meletup-meletup. Umumnya orang yang usianya lebih dewasa, maka dia akan lebih tenang dan lebih bijak. Namun bisa juga kebalikannya. Apabila pasangannya lebih tua dan lebih tua, biasanya orang yang usianya lebih tua sifatnya akan kembali kepada anak-anak lagi. Bisa saja dia yang jauh lebih sensitif sehingga yang muda harus lebih sabar untuk menghadapinya. Makanya kunci mempersiapkan mental untuk menjalankan pernikahan yang seperti ini adalah sabar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takruhu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Begitu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 19. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada pasangan kita dan kita diminta sabar. Makanya ada orang tua ketika ditanya sama anaknya, "Bu, tolong berikan saya nasihat pernikahan." Enggak ada kata lain dari orang tua tersebut selain mengatakan sabar, sabar, sabar. Betul enggak, Bu? Berpuluh-puluh tahun yang bisa membuat ibu pernikahannya awet apa? Sabar, sabar, sabar. Kata Allah apa? Dengan sabar mudah-mudahan Allah akan memberikan sesuatu yang baik untukmu. Ibu-ibu sekalian, kemudian yang kedua, kemungkinan yang pasti kita akan hadapi kalau kita menikah dengan usia yang berbeda jauh adalah masalah kekuatan. Tidak bisa kita pungkiri usia muda sangat lebih kuat. Usia yang lebih berumur mungkin saja perlahan-lahan maka akan menjadi semakin melemah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap menjaga kesehatannya, kekuatannya sehingga masih tetap terus berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketiga, saya harus mengatakan hal yang demikian adalah ini terjadi dalam masyarakat kita adalah masalah biologis. Kalau ada salah satu pasangan yang tidak merasa senang, tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, tidak ridho dengan apa yang terjadi dalam urusan di tempat tidurnya, maka akan bisa menimbulkan konflik. Karena biasanya yang usianya lebih muda biasanya lebih membara, biasanya. Namun hal ini bisa diatasi kalau kita mempersiapkan mental dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Banyak pasangan suami istri yang terjadi pertengkaran karena tidak dikomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang keempat apalagi teman-teman sekalian adalah masalah mohon maaf saya mengatakan hal yang demikian. Untuk wanita yang usianya mungkin lebih jauh akan memiliki sunatullah terjadi. Apa yang disebut dengan menopause. Saya harus menyebutkan hal seperti ini. Menopause artinya adalah nanti akan lama-lama berhentinya haid. Setelah itu akan terjadi penurunan kesuburan. Maka akan terjadi kesulitan untuk memiliki seorang anak. Ini bermasalah kalau laki-lakinya sangat-sangat mengharapkan anak dari pernikahan. Namun tidak menjadi masalah kalau kita belajar dari kedua pasangan ini bahwa pernikahan bukan satu-satunya tujuan untuk mendapatkan anak. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua, lihat bagaimana pasangan suami istri ini sangat ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan berarti harus lahir dari rahim kita ibu-ibu sekalian. Banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang daripada kita semua.
Jadi kalau pasangannya adalah pasangan yang ridho, menerima, maka pernikahan ini akan selamat. Dan berikutnya adalah penerimaan dari orang sekitar. Siapkan mental itu. Bisa saja orang tua tidak setuju, teman-teman tidak setuju, tetangga tidak setuju. Ridho nasuhayatun la tudrak. Kita tidak bisa membuat semua orang suka, senang terhadap kita. Kalau kita yakin pilihan kita adalah terbaik, kita yakin Allah membantu kita. Dan satu, saya ingin membagi pesan suami saya, kepada teman-teman semua. Suami saya mengatakan dalam menjalankan bahtera rumah tangga ini, kita mau apa sih dalam kehidupan ini? Hidup baik-baik, mati masuk surga dan ketemu sama Allah. Itu saja. Itu yang membuat kita pada akhirnya fokus untuk mencapai tujuan kita, yaitu masuk surga bersama orang yang kita cintai. Insya Allah Allah menjaga pernikahan kita. Rabbi la tasarni pardanu anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pewaris yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berbicara perihal tentang bagaimana menjadi pribadi yang terbaik, menyikapi pernikahan beda usia. Artinya, jangan paksa pasanganmu untuk mengerti siapa dirimu. Tapi kitalah yang harus mengerti akan pasangan kita. Jangan menuntut hak kepada pasangan, tapi tunaikan kewajiban. Sehingga pasangan akan mengerti akan kedudukannya. Makanya, mohon maaf, kita bahas di tausiah solusi ini bagaimana menjadi pasangan yang baik bersama pasangan yang usianya jauh lebih tua. Mohon maaf, kita tidak menikah dengan malaikat, tapi kita menikahi manusia yang pasti ada kesalahan dan kehilafan. Makanya lakukan memiliki sikap mandiri dan dapat diandalkan. Kemandirian yang penting. Alhamdulillah, ketika kita menikahi pasangan yang lebih tua, alhamdulillah kita tidak repot. Kita tidak repot karena dia lebih tahu keadaan. Jadi alhamdulillah sisi keuntungan ini yang kita dapatkan. Kalau begitu, ayo bersikaplah mandiri terhadap pasanganmu. Sehingga tidak jadi satu beban buat pasangan yang lain. Kemudian tingkatkan keyakinan diri yang tinggi. Keyakinan yang luar biasa. Ingat, rumah tangga akan langgeng dengan adanya kepercayaan. Keyakinan bahwa rumah tanggaku ini akan kuantarkan ke dalam surga. Karena prestasi setan adalah bagaimana merusak rumah tangga. Jadi jangan biarkan setan merusak rumah tangga kita, tapi kita yang mempertahankan rumah tangga. Karena ini adalah takdir yang Allah sudah tetapkan pada diri kita. Janganlah membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pewaris yang terbaik, pasangan yang terbaik. Inilah yang terbaik buat kita. Ingat, bisa jadi menurut kita jelek, tapi menurut Allah itu jauh lebih baik untukmu. Milikilah rencana dan arah tujuan yang jelas. Rencana tujuan yang jelas. Ini yang paling penting. Ketika orang menikah, kita harus ada tujuannya apa? Raih ridha Allah. Menikah karena Allah, sebab Allah dan untuk Allah. Bukan untuk memuaskan nafsu, tapi puaskan Allah. Raih ridha Allah, bukan raih ridha nafsu. Sehingga itu jadi ibadah besar buat kita. Lebih matang menjadi madrasah yang terbaik, sekolah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pasangan hidup kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan luar biasa dari sosok Siti Khadijah. Begitu pula sebaliknya, Siti Aisyah mendapatkan guru terbaik, yakni Rasulullah SAW. Sehingga Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah mendapatkan suatu kedudukan yang luar biasa. Para sahabat datang kepada beliau untuk menanyakan perihal-perihal tentang agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo bersikap terbukalah tanpa basa-basi terhadap pasangan. Karena mohon maaf, Allah bukakan kemuliaan yang sangat tinggi ketika kita mau sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Yang ada belajar dalam pernikahan. Belajar dalam rumah tangga. Bertindak dengan tenang dan penuh pertimbangan. Serta adanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak menggantungkan diri pada pasangan, tapi bergantunglah kepada Allah. Sabar, pemaaf. Sabar, pemaaf. Itulah intinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk apa kita menikah? Ketika kita menikah karena ingin dapat kekayaan, Allah akan menjadikan kita miskin. Ketika kita menikah ingin dapat cantik, satu saat kita akan menilai orang lain lebih cantik dari istri kita. Maka nikahlah. Hargai pasangan kita karena akhlak dan agama. Inilah yang akan melanggengkan rumah tangga kita. Bukan hanya di dunia tapi nanti berkumpul bersama di surga.
Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin, hari ini kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Terima kasih banyak jamaah yang di rumah. Terima kasih jamaah di studio, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Terima kasih untuk Ustadz Syam, untuk Ustadz Maulana, Ustadz Kasif, untuk Mas Ade, untuk Ibu Sestri dan juga Ustazah Oki. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang dicintai Allah ialah orang-orang yang mencintai hambanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sinatasya Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.